Father Johnson, thank you for coming to celebrate Mass, especially today. Father Lius, Father Rano, Father Albert, Sister Cora, Sister Yulita, Mr. Wong, dan saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Merdeka! 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 Saya sebetulnya tidak tahu apakah yang merdeka itu saya karena jalan perpisahan ini, atau kalian yang merdeka karena untuk sementara waktu saudara dan saudari tidak akan melihat lagi saya di KKIHK ini. Mudah-mudahan kalian merdeka bukan karena saya, bukan karena KKIHK, tetapi karena satu nama yang sangat jelas tertulis dalam surat Ibrani bab 13 ayat 8. Saya percaya kita semua tidak hafal. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, 15 tahun yang lalu, di hari Minggu sore tepat pukul 3.45, saya dengan Romo Rano yang waktu itu rambut kami masih hitam, berangkat bersama dari Makau dan tiba di sini. Dan untuk pertama kali kami masuk di rumah KKIHK ini. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tapi tak sayang-sayang. Belum kenal sudah langsung sayang. Sayang sekali, terlalu sayang untuk KKIHK, harus pergi untuk menyayangi umat Tuhan yang lain di tempat yang baru. Itulah hidup yang memberi, yang sangat indah sekali dilukiskan oleh penginjil hari ini. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk kaisar atau sesama. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kita. Tanpa Tuhan, saudara dan saudariku yang terkasih, aku yang lemah, kita yang lemah ini tidak mungkin sampai pada hari ini. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, indahnya memberi itu. 15 Februari 2014 saya secara resmi memberi diri untuk pelayanan di KKIHK. Hampir 10 tahun kita mempunyai waktu yang sama. Saya percaya saya dan kita semua memberi itu bukan dari kelebihan kita, tetapi kita pernah merasa yang namanya berkekurangan, kurang layak di hadapan Tuhan. Pada saat itu juga ketika diminta untuk melayani, saya katakan juga dalam hati saya, Tuhan, siapakah saya ini kurang layak untuk melayani Engkau. Kurang layak juga di hadapan sesama, kurang layak di hadapan diri sendiri. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, ketidaklayakan kita itu dilimpahkan oleh Tuhan seperti dalam Injil. 5 roti dan 2 ikan. Sekurang-kurangnya saya dan kita semua masih punya 5 jari. Sekurang-kurangnya punya 2 tangan, 2 kaki untuk sama-sama melayani. Karena itu dalam pelayanan, biarlah hidupku dan hidupmu itu menjadi roti yang dibagi-bagikan, anggur yang ditumpahkan,
yang diberikan untuk hidup sesama. Karena itu waktu saya ditabiskan juga di tempat ini, saya memilih moto dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10, supaya mereka mempunyai hidup. Tentu hidup yang dimaksud adalah hidup dalam Kristus. Karena itu dalam pelayanan, saya dan kita semua sama-sama melangkah, sama-sama merasakan pelayanan itu. KKIHK bukan punya romo, juga bukan punya pengurus gereja saja, tetapi punya kita semua. Kita berjumpa di gereja yang sangat indah ini. Walaupun namanya Christ the King Chapel, artinya itu kepela, itu Christ the King, tetapi sangat indah, sangat besar. Kita mempunyai kesempatan yang luar biasa diberikan oleh para suster Saint Paul di sini untuk merayakan Ekaristi dan kegiatan-kegiatan lain. Kita berjumpa di sudut-sudut Saint Paul ini. Kita berjumpa di kampus perjuangan kita di Victory Park. Kita berjumpa di rumah-rumah makan untuk perbaikan gizi. Kita berjumpa di gunung, di laut untuk perbaikan fisik. Kita berjumpa di biara para romo, para suster yang walaupun kita semua tidak masuk biara, tetapi sekurang-kurangnya ada 2 dari teman-teman yang sudah masuk biara dan juga sudah ikrar kau kekal di Indonesia. Itulah buah dari doa, buah dari panggilan untuk kita semua. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, semua perjumpaan-perjumpaan ini adalah cara kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Kita pernah canda tawa dalam perjalanan ziarah hidup ini. Sukacita melimpah, bahkan juga seperti dalam Injil Matius bab 17 ayat 4. Petrus berada di Gunung Tabor. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ada kesuksesan yang kita rasa bersama-sama. Ada kegembiraan, sukacita dalam Tuhan yang kita alami kurang lebih selama 10 tahun terakhir ini. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak pernah selalu berada dalam situasi kegembiraan, sukacita, kesuksesan. Tetapi Tuhan juga membawa kita masuk kepada Yerusalem, masuk kepada apa yang disebut dengan tangisan, keluh kesah, dan banyak ocehan-ocehan yang kita berikan, limpahkan kepada Tuhan, kepada sesama, baik itu dari umat maupun dari saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang sahabat dalam perjalanan ini. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, saya selalu mengatakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah sekolah kerendahan hati. Berbagai hal yang kita lihat, ada kesuksesan, sukacita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk rendah hati, untuk melihat secara lebih mendalam. Semuanya ini bukan karena pastor, semuanya ini juga bukan karena umat, semuanya karena kasih karunia Tuhan, termasuk di dalam komunitas ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalan ini itu jalan yang penuh dengan liku-liku. Tak semuanya rata. Ada tanda tawa kita, ada tangisan kita, teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita, tetapi harus kembali ke tanah air, entah ke Indonesia atau juga kembali ke tanah air surgawi. Kita berada pada masa-masa seperti itu, pernah merasakan getirnya tinggal di sini, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terkasih. Namun kita tidak sendirian, saudara dan saudariku yang terkasih.
Ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan itu utuskan kepada kita semua. Ada para romo, para suster di sini dari berbagai biara, romo-romo Indonesia yang melayani kita dengan cara mereka masing-masing. Ada para suster walaupun tinggal di Makau, tetapi suster juga datang ke tempat ini. Ada begitu banyak organisasi, entah itu pekerja migran atau apa saja yang senantiasa itu berjalan bersama-sama dengan kita. Ada peduli kasih yang cikal bakalnya juga berasal dari itu kebersamaan kita melayani mereka yang sakit di rumah sakit. Karena itu sering Ibu Natalia berkata, hidup untuk memberi bagi sesama, khususnya yang paling kecil, itulah Tuhan yang nyata. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak hanya hidup dalam perjalanan bersama-sama di dalam komunitas ini. Keluarga-keluarga kita juga ada di sini. Melalui kehadiran mereka, Bapak Ibu yang ada di sini. Bahkan teman-teman mahasiswa di sini. Dengan pergumulan mereka di tempat kuliah, tetapi juga melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya kita tidak akan sendirian. Walaupun saya akan tinggalkan KKIHK, Tuhan itu sudah atau sementara mengutus hambanya Romo-Lius di tempat yang baru ini. Lihatlah wajah Romo-Lius yang ada di depan ini. Seperti kata Romo Johnson tadi, masih muda, ganteng lagi. Saya dengan Romo Rano betul-betul tersaing dengan kegantengan Romo Natalius. Tetapi doa kita semua itu menjadi kekuatan. Jangan pernah satu rambut dari kepalanya pun itu dicabut oleh kita semua. Karena itu teman-temanku yang terkasih, dukunglah Romo Lius ini. Biasa di komunitas Chinese, nama Chinese-nya adalah Song Sanfu. Ya. Tetapi saya tidak mau teman-teman terjemahkan secara lain untuk delivery, untuk kasih itu, tetapi nama kerennya adalah Father Liu. Ya. Jadi dari Romo Lius, kalau mau panggil itu Father Liu saja udah cukup. Karena lihat wajahnya, itu adalah wajah pelayanan, orang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan Romo Lius, komunitas ini, komunitas Sabtu, komunitas Minggu, itu di dalam pelayanan Tuhan melalui doa-doa kita semua. Teman-temanku yang terkasih, Pengkhotbah bab 3 ayat 1-8 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya percaya jika kamu cukup berani untuk mengucapkan selamat tinggal, maka percayalah hidup akan menghadiahkanmu dengan hal-hal yang baru. Perpisahan hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata saja. Karena saya percaya bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tidak ada namanya perpisahan. Yang ada hanyalah perutusan. Saya percaya memang perpisahan selalu meninggalkan kesedihan. Sekurang-kurangnya saya selama di sini. Tapi saya percaya mengabadikan cinta. Karena saya begitu mencintai kalian semua. Dengan cara saya, kadang saya kasar, kadang saya halus. Tapi saya percaya semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Teresia dari Kalkuta. Dia mengatakan, some people come in our life as blessings. Some people come in your life as lessons.
Yang datang ada yang sebagai berkat, ada yang datang sebagai pelajaran. Saya bersyukur untuk hal-hal kecil yang saya layani, dalam keterbatasan saya melayani, karena saya percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi saya percaya siapa yang mau berbuat baik untuk komunitas kita. Sering saya katakan demikian, jangan lelah untuk berbuat baik, teruslah berbuat baik. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang-orang baik. Jika tidak, maka orang-orang baik di mana saja Tuhan utus, itu akan menemukan kamu semua. Jagalah komunitas ini, dan kita percaya kita memang orang-orang lemah, tetapi Tuhan ada di dalam komunitas ini, di tempat ini. Doaku menyertai kalian semua, dan doakan untuk semua para imam, para suster, panggilan hidup membiara, untuk para misionaris Indonesia yang ada di Hong Kong, para suster, dan kami semua yang melayani. Siapakah kami ini sehingga Tuhan memperhatikan? Kita adalah gereja yang berjalan bersama-sama. Kita semua masuk di dalam komunitas ini. Apapun kelebihan, apapun kekurangan, bukan itu yang paling utama, tetapi hati yang menyembah. Datanglah, teruslah menyembah Tuhan dalam pelayanan di dalam komunitas ini. Terima kasih saudara dan saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Doa adalah kekuatan kita. Kita saling mendoakan, dan biarlah berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin.